Raina, Raina. Oh, Raina monyet kisil. Aku pergi dulu. Teriak Elvano sedari tadi. Raina tidak menjawab. Dubraak. Pintu kamar utama mereka dibuka kasar oleh Raina. Astaga, kau merusak pintu kamar kita, Raina. Ucap Elvano kaget. Kini Raina terlihat seperti akan siap pergi. Kau ingin kemana? Ucap Elvano kini menatap istri cantiknya itu. Mau pergi? Dengan siapa? Dirimulah Kadelair, siapa lagi? Opa jungkok maksudmu? Ya udah gak apa-apa, gak pulang juga gak apa-apa. Raina, aku ingin kerja. Tadi kita sudah bahas kita akan pergi setelah aku selesai meeting. Nomor. Nonu Habi, aku akan ikut. Aku akan ikut, tenang saja, aku akan menunggumu. Aku tidak akan mengganggumu, percayalah pada istri cantikmu ini. Ucap Raina dengan mode manjanya. Tidak. Kau tetap di sini. Istirahat, tadi kau masih terlihat pucat. Gabriel Elvano Beethoven, suami kontraknya Raina Avelan Patra yang cantik, percayalah, aku tidak akan membuatmu malu sayang. Kau harusnya beruntung membawa istri secantik ini. Raina, apa kau sakit? Mengapa kau terlihat seperti orang aneh? Ucap Elvano memberikan tatapan geli. Oh begitu ya, sudah, aku akan meminta opa security untuk membawaku pergi. Kalau perlu culik aku opa. Ucap Raina meninggalkan Elvano. Elvano yang mendengar dan melihat tingkah Raina dengan cepat menarik tubuh Raina, menggendong gadis itu ala koala. Ah, suamiku ternyata cemburu. Ucap Raina menggoda Elvano. Raina mengalungkan tangannya ke leher Elvano. Raina menatap wajah Elvano yang cemberut sambil menggendongnya. Bagi Raina terlihat sangat lucu. Mukanya jangan kusut gitu dong, ucap Raina menggoda Elvano. Tinggal disetrika aja. Ucap Elvano masih dalam keadaan kesal. Hahaha, melepuh dong. Kini Elvano memasukkan Raina ke dalam mobil. Di kursi penumpang terlihat Raina yang terus menggoda Elvano. Bagaimana tidak, Elvano selalu saja kalah ketika Raina mengancam dia akan pergi dengan opa security. Bukan Raina namanya jika tidak tidur dalam mobil. Entah mengapa manusia monyet kecil yang satu ini akan tertidur ketika berada dalam mobil. Raina merasa ngantuk, dia menggeser tubuhnya untuk lebih dekat dengan Elvano. Menyenderkan kepalanya ke bahu Elvano. Jika kau tidur, kau akan kembali ke penthouse. Ucap Elvano kini. Bangunkan aku setelah sampai. Ucap Raina sambil menguap. Tidak rasain sendiri, siapa suruh minta ikut? Ayolah ya, baik sekali loh Kadelair ini ya. Ucap Raina sambil memeluk lengan Elvano. Kali ini rayuanmu tidak mempan buatku. Cetus Elvano. Gak boleh gitu loh, kau tahu menzolimi istri hukumnya haram loh, kata orang Indonesia. Diamlah, kita orang New York, dan kau pikir Wiro Indonesia akan membelamu? Tidak. Mereka mencintaiku, Raina. Shit! Siapa yang kau bilang mencintaimu, Tuan Gabriel? Ucap Raina kini berdecak pinggang kala mendengar kata mencintai. Tidak. Tidak ada ah. Siapa? Tidak ada, tidurlah tidur. Nanti aku akan membangunkannya. Ucap Elvano menarik kepala Raina untuk menyender di bahunya lagi. Aku jauh lebih baik mengalah sebelum moodku hilang ketika meeting nanti, guman Elvano dalam hati, namun tangannya dengan lembut menepuk-nepuk pipi Raina lembut, seperti menidurkan anak kecil. Hampir setengah jam perjalanan kini mereka telah sampai di perusahaan pencakar langit. Raina yang masih tidur kini terpaksa Elvano harus bangunkan. Raina! Bangun! Raina! Bisik Elvano lembut. Sudah sampai, kau masih mau di sini atau pulang ke penthouse? 5 menit lagi. Baiklah, antarkan dia kembali. Cetus Elvano dengan cepat. Raina langsung berteriak seperti biasa. Tidak, aku bangun. Ucap Raina langsung keluar dari pintu sebelah penumpang mobil itu. Kini Raina berada di samping Elvano. Elvano kini terlihat dengan identitasnya yang terkenal dengan cuek, dingin, si irit bicara. Berbanding terbalik dengan Raina yang ceria, tengil,
barbar, namun kali ini Raina terlihat menyimbangi karakternya dengan Elvano. Elvano dengan setia merangkul pinggang ramping Raina. Seakan berbicara bahwa wanita ini adalah miliknya. Sampai di lantai atas tempat mereka melakukan meeting. Terlihat para pengusaha muda baik pun tua ada di tempat itu. Tidak banyak tapi mereka adalah orang-orang yang akan bekerja sama dengan Elvano. Kalau ini hanya Elvano saja yang menggandeng istrinya. Hingga seluruh mata tertuju kepada Elvano dan Raina. Seorang pria tampan datang menemui Elvano dan Raina. "Selamat datang Tuan Elvano," ucap pria itu dengan wajah datarnya, namun pandangan pria itu tidak lepas melihat wajah cantik Raina. Elvano hanya diam dan mengangguk, dan semakin menarik pinggang Raina agar tetap dekat dengannya. Kemudian mereka melenggang pergi meninggalkan ruangan itu, melewati pintu khusus dalam ruangan itu. Saat mereka memasuki pintu itu mereka harus menaiki anak tangga. Ruangan itu sedikit pencahayaan. Hendra tetap siaga menjaga tuannya. Raina yang fobia dengan gelap memeluk tubuh Elvano dengan erat. Elvano tahu jika istrinya sedang ketakutan, namun sentuhan Elvano membuat Raina tetap merasa aman. Sampailah mereka di satu ruangan. Ruangan itu tercium aroma alkohol. Elvano dan Raina dan semua orang yang ingin rapat duduk di sofa besar. Konsep ruangan itu seperti bar. Terdapat 7 pelayan wanita berpakaian bikini yang sangat seksi. Pakaian itu hanya menutup bagian intim para pelayan itu. Seluruh pria hanya sudah menatap ingin segera menyantap wanita pelayan itu. Berbeda hal dengan ekspresi Elvano dan Hendra. Wajah mereka tetap terlihat datar, bahkan tidak ada rasa tertarik pun melirik wanita-wanita itu. "Sediakan minumannya," ucap pria itu kepada para pelayan itu. Para wanita itu kini menyiapkan wine di setiap gelas. "Tempat aneh," bisik Riana kepada Elvano. "Sudah biasa," ujar Elvano kembali berbisik kepada Raina. Raina yang mendengar sudah biasa, tentu otaknya melayang-layang dengan overthinkingnya. "Menjijikan," cetus Raina kini mengeratkan pelukannya di lengan Elvano. Ya dengan tujuan mengatakan pada semua orang Elvano adalah miliknya. "Tuan Elvano, kali ini kau datang bersama dengan wanita cantik. Siapa dia? Dan kau bayar berapa dia dalam sehari?" ucap seorang pria berbadan besar perut buncit dengan tatapan nakal ke arah Raina. Elvano yang mendengar perkataan itu kini menatap tajam ke arah pria itu. Raina yang melihat ekspresi Elvano berubah drastis, dengan lembut Raina mengusap tangan Elvano. "Tenangkan dirimu," ucap Raina lembut. Elvano yang biasanya tidak bisa mengontrol dirinya kini mulai tenang walaupun pria-pria itu menatap lekat kepada istrinya. "Seharusnya kau di penthouse bukan di sini," ucap Elvano berbisik kepada Raina. "Aku tidak apa-apa sayang," ucap Raina menggoda Elvano agar tidak terpancing dengan mereka. Elvano meminta Hendra untuk mempercepat meeting itu. "Maaf Tuan, bagaimana dengan kerjasamanya?" ucap Hendra kepada semua calon kerja sama Elvano. "Sepertinya Anda terlalu terburu-buru Tuan. Bagaimana jika kita bersenang-senang terlebih dulu, dan akan menyenangkan jika kita menikmati wanita ini?" ucap pria yang lain menarik pinggang pelayan itu kemudian memukul bokong pelayan seksi itu. Pelayan itu hanya menjerit manja, namun bagi Raina sangatlah menjijikan. Elvano meneguk minuman itu dan masih mengawasi pergerakan mata calon kerja samanya. Pelayan wanita itu kini menuangkan kembali wine ke dalam gelas milik Elvano. Namun pelayan itu sangat tertarik kepada Elvano, bagaimana tidak sedari tadi Elvano masih tidak tertarik dengannya berbanding terbalik dengan bos-bos yang lain. Wanita itu menyentuh paha Elvano dengan berpura-pura menjatuhkan sesuatu seraya mencoba menggoda Elvano. Raina yang melihat itu dengan cepat menepis tangan pelayan itu. "Jauhkan tanganmu dari priaku," ucap Raina sinis. Jelas kali ini yang tidak terima adalah Raina. Semua menatap ke arah Raina. Raina dengan tingkah lucunya dia mengambil tisu basah dari dalam tasnya, kemudian dia mengelap bekas tangan wanita itu dari paha Elvano. "Takut ada virus?" cetus Raina sedikit menguatkan suaranya. Jelas pelayan itu tidak terima dengan ucapan Raina.
Saat hendak ingin membalas, namun tatapan Elvano sudah lebih dulu membuat nyalinya menciut. Ini meeting masih lama atau bagaimana sih? Cetus Raina kini mulai kesal dengan semua orang di dalam itu. Hendra menatap Elvano seraya mengatakan bagaimana, namun Elvano memberi kode untuk membiarkan Raina yang berbicara. Siap-siap kena mental. Guman Hendra dalam hati. Bagi Elvano, jikapun kerja sama ini gagal tidak akan menjadi masalah baginya karena Elvano lah orang penting di meeting kali ini. Terlebih lagi dana yang dijanjikan oleh Elvano sebagai investor terbesar sehingga membuat Elvano tidak khawatir akan apapun yang dilakukan oleh Raina. Wah, ternyata suaranya juga lembut. Ucap pria paruh baya gendut buncit itu. Lembut dari mana? Belum kena nada tinggi Nyonya Riana nih orang. Guman Hendra dalam hati. Aku akan bergerak jika kalian menyentuhnya, tapi untuk adu mulut aku mundur. Ucap Elvano dalam hati. Bagaimana ini mau meeting atau gimana sih? Hendra tanyakan mana berkas yang ingin ditandatangani. Ujar Raina kepada Hendra. Hendra hanya mengangguk kemudian menanyakan apa yang Raina minta. Wah, siapa wanita ini beraninya dia berbicara sombong seperti itu? Ucap salah satu pria. Tenanglah sayang, kita bermain dulu. Ucap salah satunya lagi. Kau tidak lihat mereka sedang ingin bermain di sini? Ucap salah satu pria yang sedang memainkan buah dada salah satu pelayan itu. Kemarilah sayang, akan ku buat kau berteriak kenikmatan. Ucap salah satunya lagi. Kali ini Elvano berdiri seraya ingin menghajar pria yang merendahkan Raina tadi. Untung saja tangan lembut Raina mampu meredakan amarah Elvano. Duduklah. Ucap Raina tersenyum manis kepada Elvano. Santai tuan, tenang saja kami akan membayarnya dengan harga tinggi nanti. Ucap pria buncit itu. Kalian sudah selesai berbicara para ikan blobfish? Hendra mana surat kerjasamanya? Pinta Raina sinis kepada pria-pria itu sambil meminta surat kerjasama itu. Dia berlagak seperti bos rupanya. Ucap salah satu pria itu. Batalkan saja kerjasama ini. Ucap Raina dengan santainya. Sedangkan Hendra terkejut dengan pernyataan Raina. Bagi Elvano itu tidak akan mempengaruhi kekayaannya. Lagi pula Elvano tidak peduli dengan kerjasama itu lagi. Tapi Nyonya, ucap Hendra. Hah? Nyonya? Maksudnya? Jangan bilang dia. Nyonya? Suara terkejut dari pria-pria yang telah menatap rendah Raina kini menatap ke arah Elvano yang sudah terlihat sangat tajam ke arah mereka. Kaget ya? Kaget dong pasti, atau terkejut. Ucap Raina kini memainkan jari suaminya. Kaget dan terkejut bukannya sama? Bisik Elvano kepada Raina. Kemar doang. Balas Raina berbisik. Habi, jika ini batal apa kita akan merugi? Ucap Raina kepada Elvano dengan nada manjanya. Tidak. Lagi pula bukan aku yang membutuhkan kerja sama ini, tapi mereka. Ucap Elvano memperbaiki anak rambut Raina. Jadi ini batal saja kalau begitu. Ucap Raina melempar map surat kontrak itu. Tidak bisa. Ini kerjasama penting kita tuan. Tuan tidak bisa membatalkannya begitu saja. Tuan saya sudah mengeluarkan banyak dana untuk kerjasama ini. Bagaimana mungkin dengan mudahnya? Berisik woi ikan blobfish. Teriak Raina kini membuat semua mata tertuju kepadanya. Nyonya maafkan kami. Kami tidak tahu kalau Andra kerabat dari Tuan Elvano. What do you say? Kerabat? Kau tahu bahasa Habi gak sih kecebung R? Kesel lama-lama. Dan ya kau blobfish perut buncit. Tua, udah mau mati lagi. Apa kau tak punya istri, ha? Kalian apa belum menikah dan punya istri? Beraninya kalian bermain dengan wanita-wanita jelek ini lagi, menjijikan. Siapa tadi yang bilang mau membayar aku? Hah? Berani bayar berapa Anda, Tuan?
Tunggu apa kekayaanmu melebihi kekayaan suamiku? Ucap Raina kini dengan mode tengilnya. Sedari tadi aku sudah menahan diri terhadap kalian bangsat. Dan ya kau pikir aku gak milih-milih? Sadar wajah udah kayak blobfish, kelakuan kayak babi hutan. Kalian tahu jika saja aku tidak menahan Gabriel, kalian pasti sudah habis di tangannya. Menjijikan. Ucap Raina membuat lawan bicaranya terdiam. Maafkan kami Nyonya, kami tidak tahu jika Anda adalah istri dari Tuan Elvano. Jelas tidak tahu. Lagi pula isi otak kalian hanya selangkangan saja brengsek. Ucap Raina kini menatap tajam ke arah mereka. Kami minta maaf akan hal ini Nyonya. Kami akan melakukan apapun asal kerja sama ini tetap berlanjut. Oh, kalian siap melakukan apapun? Bagaimana jika 85% dari hasil kerjasama ini jatuh di tangan suamiku? Jika tidak kerjasamanya batal? Ucap Raina tersenyum manis. Hendra dan Elvano terkejut kala mendengar permintaan Raina. Bagaimana tidak saat seperti ini Raina mengambil keuntungan besar. Dari perjanjian 60% untuk Elvano, kini berubah menjadi 85%. Hahaha, aku kira cupu. Ternyata suhubu. Nyonya memang paling the bestie. Guman Hendra dalam hati. Bagaimana? Masih ingin kerja sama atau batal? Berikan kami waktu untuk berpikir. Ucap salah satu dari mereka. Baiklah, kami akan menunggunya. Dan ya Hendra ambil suratnya dan ubah perjanjian-perjanjiannya. Ucap Raina sinis. Gabriel. Panggil Raina lembut. Han. Ucap Elvano menatap wajah cantik istrinya. Raina merentangkan kedua tangannya seraya meminta digendong. Elvano yang melihat tingkah Raina dengan cepat menggendong tubuh Raina ala koala. Aku akan tunggu perjanjiannya dan ya kalian ingat ini baik-baik. Aku percaya setelah ini suamiku akan menghajar mulut kalian satu persatu. Teriak Raina yang kini memberikan jari tengahnya kepada kolega yang tadi hendak bekerja sama dengan Elvano. Raina kini membenamkan wajahnya di ceruk leher Elvano. Aku pusing. Ucap Raina lembut. Kau ingin istirahat atau kita langsung ke Namsan Seoul Tower? Ucap Elvano lembut sambil membawa istrinya menuju labi perusahaan itu. Kini semua menatap ke arah mereka, melihat Elvano yang begitu meratukan Raina. Beberapa wanita merasa iri dengan cara Elvano menggendong Raina. Sebenarnya aku pusing karena lapar. Hehehe. Ucap Raina tertawa mengatakan bahwa dia lapar. Baiklah Nyonya, kita akan makan terlebih dulu. Hehe, let's go. Ucap Raina tertawa. Tapi tunggu ikan blobfish apa? Ucap Elvano bertanya. Kau lihat saja, dia lebih buruk dari kadalaira haha. Ucap Raina tertawa. Dasar aneh. Cetus Elvano kini membawa Raina pergi meninggalkan perusahaan itu menuju Namsan Seoul Tower. Next Town.